Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah materi, hasil sebuah pertanyaan dari beberapa kawan dalam sebuah acara. Bagaimana caranya ketika mimpi yang kita bangun, resolusi yang kita buat, ternyata kita mengalami satu kejenuhan di perjalanan. Artinya, mengalami satu kegagalan, ketidakberhasilan. Akhirnya dia menjadi bosan. Nah, mesti kita ngapain? Kita harus apa? Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita lihat banyak orang-orang dalam cerita ini adalah dia akhirnya frustasi. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada beberapa teman saya, kawan saya, dia sudah membangun sebuah impian, sudah membangun mimpi dia, rencana dia, yang sudah bertahun-tahun tapi tidak terlaksana. Artinya tidak didapati. Karena mungkin target dia terlalu tinggi atau tidak terukur dan lain-lain. Nah, maka apa yang mesti kita lakukan agar kita tidak frustasi ketika mimpi kita belum kita gapai, rencana kita belum berhasil. Nah, syaratnya adalah ada 3 yang mesti teman-teman sahabat lakukan. Yang pertama adalah jangan terlalu menyalahkan diri Anda sendiri. Jadi ini yang pertama, jangan terlalu menyalahkan diri Anda sendiri, karena nanti menjadi blamer. Artinya Anda menjadi frustasi. Tetap Anda mesti menghargai diri Anda sendiri. Anda boleh introspeksi, Anda boleh evaluasi, tetapi tidak boleh untuk terlalu menyalahkan diri Anda sendiri. Ini yang pertama. Jadi teman-teman yang dalam kondisi sekarang ketika membangun mimpi dan belum berhasil, syarat yang pertama adalah jangan terlalu menyalahkan diri Anda terlalu dalam dan terlalu merendahkan diri Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam teori NLP, saya pernah belajar bahwa setiap sesuatu ada meaning. Kita melihat sesuatu objek, kita melihat satu perkara, kejadian, ada meaning, arti. Nah, arti ini bisa membangun emosi. Kalau kita bisa mengartikan sebuah fenomena, satu kejadian menjadi positif, maka hasilnya menjadi positif. Minimal emosi kita, mental kita, dan pikiran kita. Tetapi ketika kita melihat satu fenomena kejadian dan ternyata meaningnya negatif, itu juga berdampak kepada emosi kita menjadi negatif, dan tentu pikiran kita menjadi negatif, perasaan kita tidak nyaman, fisik kita bahkan sakit, maka perilakunya juga menjadi tidak produktif. Maka ketika Anda dalam keadaan proses untuk bagaimana membangun sebuah mimpi dan ternyata belum tergapai, maka yang kedua syaratnya adalah memberikan makna positif kepada proses ini. Kita berevaluasi, kita melakukan evaluasi, mengambil satu hikmah. Jadi ketika terjadi kejadian, kok saya belum berhasil untuk menggapai mimpi saya? Yang kedua adalah kita membuat meaning positif. Mungkin terbaik saya tidak berhasil, berarti kita bangun mimpi yang kedua, kita mesti ngapain? Atau mungkin ini skenario Allah, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, atau beberapa tahun lagi, kita mendapatkan waktu yang pas. Allah sedang mencocokkan waktu dengan kita, dengan kondisi fisik kita, kondisi keluarga kita, kondisi zaman kita, hari kita, saatnya kita mendapatkan mimpi itu. Jadi yang terpenting adalah membangun sebuah meaning positif, arti positif terhadap satu kejadian. Dan yang ketiga adalah menjadi syarat ketika Anda membangun mimpi dan belum tercapai dan Anda merasa bosan, yang mesti Anda lakukan adalah langsung action kembali, lakukan langkah-langkah terkecil kembali, lakukan langkah mulai dari awal lagi, step by step kembali. Yang penting Anda bergerak, tidak diam. Gak mesti harus ada lompatan-lompatan yang begitu jauh, tetapi dari kecil dulu Anda tetap bergerak. Dan nanti seiring Anda muncul motivasi kembali, maka terjadi percepatan. Jadi teman-teman, sahabat pembelajar, bahwa itulah 3 tips yang saya berikan kepada Anda. Saya ulangi bahwa ketika Anda ingin mencapai sebuah mimpi dan ternyata ada kebosanan dan belum berhasil, maka yang mesti Anda lakukan, yang pertama adalah janganlah pernah menyalahkan terlalu dalam kepada diri Anda sendiri. Yang kedua, membuat satu meaning positif, menjadi evaluasi terhadap fenomena kejadian yang Anda impikan dan belum berhasil ini. Dan yang ketiga, mulailah langkah terkecil, bergerak dan berjalan. Jadi jangan sampai stop, berhenti sama sekali. Oke, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Bertemu kembali dengan saya, channel Subhan Jubaidi. Tentunya dukung channel saya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.